Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurchaliza. Saya dari S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Jadi video ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah agama dosen pengampu Bapak Son Haji SAG MM. Kali ini saya akan membedah soal agama Islam tentang manusia dan agama, Ma'rifatul Insan, etika moral, ibadah, dan syariah. Kita mulai saja dari materi manusia dan agama, yaitu di nomor 1. Manusia diciptakan dari, jawaban yang betul adalah C. Tanah. Bagaimana sesuai dengan Quran surah Al-Mu'minun ayat 12, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin." Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati berasal dari tanah. Selanjutnya kita ke nomor 4. Di dalam agama, manusia akan bertanggung jawab atas D. Perbuatan dirinya di akhirat. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Mudaththir ayat 38. Kullu nafsin bima kasabat rohina, yang artinya setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya. Lanjut ke nomor 7. Allah disebut dengan Al-Mumit, yang artinya A. Allah Maha Mematikan. Jadi sebagai pencipta semesta dan segala makhluk hidup di dalamnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki 99 nama mulia yang disebut Asmaul Husna. Salah satunya adalah Al-Mumit, yang artinya yang Maha Mematikan. Yang terakhir, nomor 10. Peristiwa turunnya ayat Al-Quran atau dikenal dengan nama A. Nuzulul Quran. Jadi, Nuzulul Quran adalah peristiwa turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu secara bahasa, Nuzulul Quran berasal dari dua kata, yakni nuzul, yang artinya menurunkan sesuatu dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah, dan Al-Quran artinya kitab suci umat Islam. Oke, jadi itu ya teman-teman untuk materi yang pertama tentang manusia dan agama. Kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu tentang Ma'rifatul Insan. Yang pertama, ayat Al-Quran yang menggambarkan proses penciptaan manusia adalah B. Quran surat Al-Mu'minun ayat 12-14, yang artinya, dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati berasal dari tanah. Kemudian kami menjadikannya air mani yang disimpan dalam tempat yang kukuh atau rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat. Lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah, pencipta yang baik. Lalu lanjut ke nomor 2. Ar-Rahman yang telah mengajarkan Al-Quran, dia menciptakan manusia, mengajarnya pandai berbicara, merupakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berisi mengenai keistimewaan manusia dari segi A. Kemampuan berbicara. Quran surat Ar-Rahman yang berbunyi Allamahul Bayan, yang artinya mengajarkan pandai berbicara. Lalu lanjut ke nomor 8. Dia menjadikan kamu dalam perut ibumu kejadian demi kejadian 3 kegelapan. Yang berbuat demikian itu adalah Allah. Quran surat Az-Zumar ayat 6, yang artinya dia menciptakan kamu dari diri satu. Dia menciptakan kamu dari diri yang satu atau Adam. Kemudian darinya dia jadikan pasangannya, dan dia menurunkan 8 pasang hewan ternak untukmu. Dia menjadikan kamu dalam perut ibumu kejadian demi kejadian
dalam 3 kegelapan. Yang berbuat demikian itu adalah Allah, Tuhan kamu. Tuhan yang memiliki kerajaan, tidak ada Tuhan selain Dia. Maka mengapa kamu dapat dipalingkan? Quran Surat Az-Zumar ayat 6. Sudah clear ya teman-teman untuk materi yang kedua. Jadi kita lanjut ke materi yang ketiga. Etika bersifat C. Umum. Akhlak berasal dari kata D. Khuluq. Berikut adalah akhlak kepada Allah kecuali su'udzon. Nomor 4, jawabannya adalah A. Istilah. Nomor 5B, etika. Nomor 6, objektivisme dan subjektivisme. Nomor 7, moral berasal dari bahasa Latin yaitu B. Mores. Nomor 8, standar baik dan buruknya moral dapat dilihat berdasarkan A. Adat istiadat. 9. Etika dibagi atas 2 macam yaitu A. Etika deskriptif dan etika normatif. Yang terakhir, arti dari segi bahasa berasal dari bahasa Latin mores, yaitu jamak dari kata mos yang berarti adat kebiasaan, adalah pengertian dari C. Moral. Lanjut ke materi yang keempat tentang ibadah. Kita langsung aja ke nomor 4 ya teman-teman. Nah, tawaf, yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Tawaf menjadi rukun haji yang dinamakan tawaf. B. Ifadah. Jadi tawaf ifadah sendiri dilaksanakan setelah jemaah haji pulang dari Mina. Pembagian jadwalnya dilakukan pada masing-masing nafar atau keberangkatan jemaah haji meninggalkan Mina pada hari-hari tasyrik, yakni 12 Zulhijjah bagi yang melaksanakan nafar awal dan setelah 13 Zulhijjah bagi yang melaksanakan nafar tsani. Lalu yang nomor 9, hukum ibadah umroh adalah B. Fardu Ain. Yang terakhir, berikut yang bukan termasuk syarat wajib umroh adalah D. Dipenuhi kebutuhannya. Clear ya teman-teman untuk materi keempat. Lalu kita lanjut ke materi yang terakhir yaitu tentang syariah dan muamalah. Yang pertama, kata-kata yang diucapkan oleh penjual pembeli pada waktu transaksi merupakan rukun dalam jual beli yang disebut B. Akad. Yang kedua, akad kerjasama usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama menyediakan semua modal, lalu pihak lainnya menjadi pengelola atau pengusaha, disebut dengan A. Syirkah. Jadi, akad syirkah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana setiap pihak memberikan kontribusi dana modal usaha atau disebut ra'as al-mal, dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati atau secara proporsional, sedangkan kerugian ditanggung oleh para pihak secara adil dan murni dari kesepakatan. Lalu lanjut ke nomor 5, hak syirkah antara dua pihak atau lebih yang masing-masing memberi kontribusi kerja dalam modal. Syirkah ini disebut A. Inan. Jadi syirkah al-inan itu kerjasama antara dua orang atau lebih dengan harta masing-masing untuk dikelola oleh mereka sendiri dan keuntungannya dibagi antara mereka atau salah seorang sebagai pengelola dan mendapat jatah keuntungannya lebih banyak daripada rekannya. Lalu yang terakhir yaitu nomor 10, di dalam kirat keuntungannya dibagi D. Sesuai kesepakatan antara pemilik modal dengan yang menjalankan modal. Nah,
Qiraat dalam Islam itu hukumnya mubah atau boleh, bahkan dianjurkan, karena dalam qiraat terdapat unsur tolong-menolong dalam kebaikan. Oke, jadi segitu aja ya teman-teman, pembahasan tentang soal dan kunci jawaban dari saya. Kalau misalkan ada salah-salah kata ataupun salah-salah pengucapan di sini, saya minta maaf yang sebesar-besarnya, karena jujur ya, saya juga di sini masih proses belajar ya teman-teman, jadi mohon dimaklumi. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.